sekali ya, kita hari Minggu ini masih bisa kembali bersekolah minggu. Walaupun kita masih ibadah online, tapi kita masih dikasih kesempatan nih sama Tuhan Yesus untuk sama-sama bersekolah minggu. Kita bisa memuji nama Tuhan, kita masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mau masuk ke dalam ibadah kita, yuk sama-sama kita nyanyiin lagu Selamat Pagi Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri ya. Buka suaranya, oke? Semuanya nggak ada yang lihat kiri kanan, kita harus fokus sama Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukin kepalanya, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah kasih kami kesempatan untuk boleh dapat bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami berdoa, menyerahkan sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah bangkit berdiri kan? Nah, sekarang kita mau mulai nih puji-pujian kita. Pertama-tama kita mau nyanyiin lagu itu ya, Happy Ya Ya Ya. Habis Happy Ya Ya Ya, kita lanjut setinggi-tingginya langit. Habis itu dalam nama Yesus. Kalian pada bisa kan lagu-lagunya udah? Yuk kita sama-sama nyanyiin pakai gaya ya. Yuk, siap? Musik. Happy Ya 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 dulu. Happy Ya Ya Ya, happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam
belum capek ya, kita mau sama-sama lanjut pujian kita. Kita mau nyanyi lagu ini. Bagaimana aku harus mengatakan, bisa kan adik-adik? Yuk sama-sama kita mau nyanyiin lagi ya. Yuk musik, pakai gaya lagi ya. Begitu amat sangat dalam. Nah adik-adik, kita mau sambung pujian kita yuk. Kita mau nyanyiin lagu Kasih Sukacita. Bener-bener langsung udah merasakan kalau hidup kita berserah penuh pada Tuhan, kita dipimpin Roh Kudus hidupnya. Kita berusaha semaksimal mungkin mempunyai 9 buah roh yang tadi kita barusan nyanyiin. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita punya 9-9-nya ini, wah hidup kita terasa damai sekali. Nah adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, yuk langsung mau ajak kita sama-sama menyanyikan lagu firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu terus firman Tuhan bisa terus memupuk kita supaya kita bisa menjadi pohon yang bisa berbuah lebat. Yuk kita mau sama-sama nyanyiin firman Tuhan ada di hatiku. Bisa kan lagunya? Ya, yuk sama-sama kita menyanyiin lah. Firman Tuhan ada di hatiku.
firman Tuhan ya, yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Langsung Sugeng. Adik-adik sudah siap kan mau mendengarkan firman Tuhan? Siap! Kalau udah siap, kalian boleh duduk. Kita buka telinganya, terus begitu kita lipat tangannya. Yuk, silakan Langsung Sugeng. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik semua kan? Sehat ya? Sehat semua ya? Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan boleh memperhatikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong pemberitaan firman-Mu ini, dan Engkau menyertainya, supaya kami juga boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini Lose mau bawa ini. Nih. Siapa yang tahu ini apa? Ada nggak yang tahu apa ini? Oh, ya betul nih. Ada yang betul nih, ada yang jawab betul. Ini sawi ya, sawi putih. Nah, ini sayuran kalau dimasak enak ya. Kalau mama kita masak, kadang kita diberi sawi ini. Nah, sawi ini diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk menyehatkan badan kita. Sayur-sayuran untuk tubuh kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, dosen juga bawa ini. Nah, ini apa? Siapa yang tahu? Sama, ini juga sayuran juga ya. Ini namanya sawi sendok. Kalau tadi sawi putih, ini sawi sendok. Ini juga enak kalau dimasak. Nama kita kalau masak juga enak. Nah, manfaatnya juga banyak ya. Tuhan menciptakan sayuran ini untuk menjaga kesehatan kita, mengandung vitamin dan mineral yang berguna untuk pertumbuhan badan kita. Nah, ini juga nih, ini pasti tahu nih anak-anak. Apa namanya? Wortel, ya betul, wortel. Wortel ini juga mengandung vitamin yang tinggi, vitamin A, untuk apa? Kesehatan mata kita. Baik ya. Nah, Dokter juga bawa ini. Nah, kalau ini bukan sayuran nih, ini apa? Ini buah pepaya. Pepaya juga sama. Manfaatnya sangat banyak untuk kesehatan kita. Yang mengandung vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tubuh kita. Nah, kalau ini apa ini? Nah, ini siapa yang tahu nih, apa ini? Buah apa? Buahnya lucu ya. Warnanya juga bagus, merah ya. Ini buah naga. Rasanya juga enak. Kalau kita dimakan begitu juga enak, dibuat jus juga enak. Nah, kalau yang ini apa? Nah, kalau ini pasti suka ya kalian ya. Ini buah jeruk. Jeruk juga apa? Anak-anak mengandung vitamin C yang untuk menjaga kesehatan kita, terutama saat kita sedang wabah COVID-19 ini, kita harus banyak makan vitamin C supaya kekebalan tubuh kita tinggi ya, sehingga tidak bisa terkena sakit COVID-19 ini. Nah,
Tuhan sudah menciptakan buah-buahan, sayur-sayuran, banyak sekali macamnya. Nah, kalian suka nggak kalau mama kalian masak sayuran, dikasih pada waktu kita makan, kalian makan nggak? Nah, kalau bagian ada yang suka, bagus kalau kita suka ya. Kita harus makan sayuran dan banyak makan buah-buahan supaya tubuh kita menjadi sehat, kekebalan tubuh meningkat ya, dan membuat pertumbuhan tubuh kita. Anak-anak kan masih bertumbuh ya, kalian butuh zat-zat yang ada di sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau papa mama kita masak sayuran, kita harus makan. Jangan nggak suka ya, hanya sukanya telur aja. Jangan ya, kita harus makan sayuran. Kalau mama kita beri kita buah-buahan, kita harus makan juga ya. Karena itu menyehatkan badan kita. Tuhan Allah menciptakan sayuran dan buah-buahan. Dia menyediakan itu untuk kita, untuk kesehatan kita, untuk pertumbuhan badan kita. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, tentang Tuhan menyediakan makanan bagi kita. Nah, pada suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus sedang berjalan ingin menemui Tuhan Yesus. Mereka sedang dari perjalanan yang jauh. Ingin cepat-cepat ya ketemu Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka berjalannya cepat sekali ya, sudah nggak sabar ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka melihat, itu Tuhan Yesus ya di sana. Tapi Tuhan Yesus nggak sendiri. Tuhan Yesus bersama dengan orang banyak sekali. Sedang apa ya Tuhan Yesus ya? Ternyata Tuhan Yesus orang banyak sedang berkumpul. Mereka ada yang sakit, ada yang lumpuh, ada yang sakit demam, ada yang sedih, ada yang nangis ya. Mereka semua datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Yang sakit minta disembuhkan ya. Yang susah minta dihiburkan. Nah, Tuhan Yesus melayani mereka semua. Tuhan Yesus sibuk sekali ya. Nah, orang banyak itu nggak tambah sedikit, tambah lama, tambah datang lagi, tambah banyak sekali. Ketika murid-muridnya datang, sampai di Tuhan Yesus, murid-muridnya juga ikut dengan Tuhan Yesus melayani orang-orang itu ya yang sedang datang. Nah, sampai siang orang banyak itu semakin banyak datang. Nah, Tuhan Yesus sudah capek ya, sudah lapar juga ya, nggak makan siang. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus ingin beristirahat karena sudah terlalu capek badannya melayani dari pagi sampai siang, belum makan juga. Makanya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat sebentar, untuk makan juga. Nah, murid-muridnya diomongin, ayo kita menyeberang, karena di sini banyak orang, kita menyeberang danau aja. Di sana sepi, kita bisa beristirahat sebentar dan kita bisa makan. Murid-muridnya senang sekali ya, ayo, sudah lama gak ketemu Tuhan Yesus. Dia juga, murid-muridnya juga ingin bercerita tentang pengalamannya melayani orang lain di tempat yang jauh tadi. Nah, ketika mereka naik perahu, menyeberang danau itu, nah ketika mereka hampir sampai, tiba-tiba Tuhan Yesus melihat ternyata di seberang danau itu sudah menunggu orang banyak juga di sana. Nah, ternyata tidak sepi anak-anak. Orang banyak yang tadinya di bersama Tuhan Yesus, mereka tahu Tuhan Yesus mau pergi kemana. Ternyata Tuhan Yesus mau pergi ke seberang, makanya mereka
mengikuti, tetapi tidak naik perahu. Mereka jalan darat, berjalan mengelilingi danau itu, sampailah mereka di sana. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak marah karena badannya udah capek, enggak. Tuhan Yesus malah kasihan kepada mereka. Mereka yang sudah berjalan jauh, mereka kepengen ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Tuhan Yesus melayani mereka lagi. Tidak jadi beristirahat, tidak jadi makan. Tuhan Yesus melayani mereka, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, memberitakan firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita. Nah, sampailah waktu ini berjalan terus ya, sampai hampir malam, udah sore, matahari udah hampir terbenam. Tidak terasa ya, karena saking banyaknya orang itu yang ingin dilayani oleh Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba murid-muridnya melihat matahari sudah hampir terbenam, sudah hampir gelap. Makanya murid-murid cepat-cepat menghampiri Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Tuhan Yesus, ini sudah hampir malam loh. Orang-orang banyak ini belum ada yang makan. Tuhan Yesus suruh aja mereka pergi ke kampung-kampung di dekat sini supaya mereka bisa makan. Karena di sini sepi, tidak ada orang jualan makanan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Hah? Murid-muridnya kaget ya. Apa Tuhan Yesus? Kita harus memberi mereka makan. Kalau mereka cuma 10 orang, 20 orang, nggak masalah ya. Mereka ada uang untuk memberi makanan dan memberi mereka makan. Tapi orangnya banyak sekali, tidak bisa dihitung. Ribuan orang. Mana bisa Tuhan Yesus, uang kita tidak cukup untuk memberi makan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Coba kamu cari siapa di antara mereka ini ada sisa makanan, ada sisa roti atau sisa apa. Coba bawa kemari. Nah, murid-muridnya menurut ya apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mereka menanyain orang-orang itu siapa yang bawa makanan, siapa yang punya sisa makanan. Tetapi orang banyak itu nggak ada makanan, nggak ada sisa makanan juga, sudah dimakan juga ya mungkin ya. Nah, tapi tiba-tiba murid Tuhan Yesus mendapatkan seorang anak laki-laki. Dia membawa dalam keranjang kecil 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak ini memberikan kepada murid Tuhan Yesus, ini aku bawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu cepat-cepat ya, murid ini membawa makanan itu, 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini hanya ada ini, 5 roti dan 2 ikan aja. Lalu diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, coba sekarang suruh mereka, semua orang-orang banyak itu, suruh duduk yang rapi. Nah, lalu murid-muridnya menurut ya apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mereka menyuruh orang-orang banyak itu untuk duduk. Semuanya duduk semua. Lalu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa, membawa keranjang kecil berisi 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus memberkatinya. Nah, kemudian apa? Tuhan Yesus mengambil roti itu dan memecahkan di belah-belah begini. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika roti dibelah, nggak habis-habis dibelah. Nah, Tuhan Yesus menyuruh roti ini dibagikan kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus membelah terus. Padahal tadi apa? Rotinya kan hanya 5 ya. Tetapi ketika dibelah, tidak habis. Terus dibelah terus. Sampai apa anak-anak? Ikannya juga dibelah.
tidak habis sampai semua orang banyak itu semuanya makan dengan kenyang. Mujizat Tuhan terjadi ya. Tuhan Yesus memberi makan orang banyak itu. Nah, ketika semuanya udah kenyang makan, lalu Tuhan Yesus mengatakan, coba kumpulkan sisa-sisa roti itu. Jangan sampai terbuang, sayang ya. Lalu murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan roti-roti yang sisa itu dikumpulkan. Ternyata apa? Ternyata sisanya berapa? 12 keranjang ya. Banyak sekali ya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi menjadi banyak diberkati oleh Tuhan Yesus. Menjadi banyak memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk yang perempuan dan anak-anak ya. 5.000 itu banyak sekali ya. Nah, itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah selesai makan, Tuhan Yesus selalu menyuruh mereka pulang. Karena sudah malam. Hari sudah malam. Mereka harus cepat-cepat pulang sampai di rumah. Ya. Nah, ceritanya sampai di sini. Tuhan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus menyediakan makanan untuk mereka. Nah, Tuhan Yesus juga anak-anak menyediakan makanan untuk kita juga ya, untuk papa mama kita, untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah menyediakan makanan bagi kita. Nah, melalui apa? Melalui orang tua kita. Orang tua kita sudah masak, mama kita terutama ya, sudah masak tiap hari, menyediakan makanan untuk kita. Makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan ya berkat Tuhan. Apa yang dimasak mama kita, apa yang disediakan orang tua kita harus makan. Karena itu apa? Berguna untuk tubuh kita, berguna untuk kesehatan kita, untuk pertumbuhan kita. Ya, nggak boleh membuang makanan lagi. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan makanan bagi kita, kita juga harus apa? Mengucap syukur, berterima kasih. Nah, siapa kalau mau makan berdoa? Ya, oh ya, pintar semuanya. Kita harus berdoa kalau sebelum makan. Berdoanya apa? Ya, mengucapkan terima kasih atas makanan yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Ya. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya sama seperti minggu kemarin. Kita mengulang ya. Masih ingat pasti semuanya. Ayat hafalannya diambil di mana? Ibrani 13 ayat 6. Sudah ingat semua? Ibrani 13 ayat 6. Bunyinya apa? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ayo kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Sekali lagi. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ya. Sudah semua ya. Nanti dihafalkan lagi di rumah. Oke? Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas ya. Tadi kita mendengar firman Tuhan tentang apa? Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang ya. Dengan apa? Dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, sekarang kita mau membuat aktivitas, membuat ini ya. Membuat ikan. Bisa dilihat semua? Nah, ikannya seperti ini loh. Bagus kan ikannya ya. Caranya gampang, kita melipat. Nah, sekarang kita sediakan ini.
sediakan kertas. Kertasnya boleh warna putih, boleh kertas melipat, boleh kertas apa aja. Ya, bujur sangkar, bentuknya bujur sangkar begini ya. Yang bujur sangkar begini. Oke, sudah. Nah, lalu kita lipat. Kita temukan ujung satu ini, yang sini dengan ujung ini. Kita temukan begini ya. Jadilah segitiga begini. Ya. Sudah. Sekarang yang ini, ujung ini kita lipat ke depan. Jadi seperti ini ya, yang ujung ini tadi, ujung ini kita lipat ke depan jadi seperti ini. Udah, yang satu juga sama, satu diitukan juga ya. Nah, jadi seperti ini. Tadi ini kita lipat ke sini, yang ini tadi juga kita lipat ke sini. Jadi seperti ini layang-layang ya, seperti layangan. Ya. Oke, udah semua. Kalau udah, kita lipat begini. Yang ini kita lipat ke atas. Kita temukan sudutnya di sini. Nah, begini ya. Yang tadi di bawah begini, kita lipat ke atas. Kita temukan ke sudut ini. Sama, yang ini juga kita lipat ke atas. Nah, jadi begini ya, tadi yang di bawah kita lipat ke atas, ini tadi yang di bawah kita lipat ke atas, jadi seperti ini. Ya, udah semua. Kalau udah, ini kan ada dua nih ya, 2 lembar ya, kertasnya 2 lembar nih, satu sama satu di belakang, satu di depan, satu di belakang ya. Yang di depan kita lipatkan ke begini. Nah, yang depan kita lipatkan begini ya. Nah, tadi ini yang di belakang biarkan, yang di depan kita lipatkan begini. Udah ya. Nah, yang depan kita lipat begini. Nah, sekarang yang ini kita miringkan. Nah, jadi begini ya, kita miringkan ya. Sama yang satunya juga sama, kita miringkan. Nah, jadinya begini. Ini tadi yang tadi begini, kita miringkan jadi begini. Yang tadinya ini kan tutup begini, kita buka, kita miringkan jadi begini. Oke. Udah semua. Nah, sekarang kalau udah, yang bawah ini kita lipat. Yang bawah ini kita lipat. Nah, kita lipat begini. Tadi yang kan begini ya. Kita lipat separuhnya lagi. Kita naikkan begini. Udah. Yang tadinya begini, kita lipat begini ya. Sekarang kita lipat lagi, naikkan lagi ke atas. Nah, yang tadinya begini, kita naikkan lagi ke atas. Nah, jadi pas seperti yang ini ya, yang di sisinya sini.
Jadi begini. Nah, begini udah jadi ini. Ini jadi apa ya? Belum jadi ikan ya. Udah semua? Kalau udah, kita buka. Ini kita buka begini, ya. Ini gini ya. Ini kan gini. Ini kan dalamnya begini kan ya, bolong begini kan. Ada tempat ruangan. Kita buka begini. Nah, kita buka begini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian ini kan sudah jadi nih, sudah bentuk kepalanya nih ikan ya, kepalanya. Ya, yang bawah ini, yang bawah sini, ini kita potong ya, kita buat ekornya. Bentar. Nah, kita buat begini, ini ekornya sama ini perutnya ya. Nah, jadi ini sudah jadi ikan, kita kasih mata. Beri mata sama mulut. Nah, begini udah jadi ini ikannya, sama seperti ini. Cuman kalau kita buat dengan kertas berwarna lebih bagus ya daripada kertas putih begini. Seperti ini udah jadi ikannya. Oke, udah bisa semua ya. Ya, nanti ikannya kita foto ya, nanti dikirimkan ke browser kelas kita masing-masing. Oke, ya, udah. Sekarang sudah selesai semua ya. Setelah minggu kita mau akhiri dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami boleh mengerti dan boleh mengucap syukur atas segala makanan yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Kami tidak menyia-nyiakan makanan itu, dan kami boleh menikmati dan boleh makan dan dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa menyediakan makanan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Laus Sugeng yang sudah membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan ya. Seperti biasa, persembahannya minta tolong papa mama transfer ke rekening gereja. Atau kalau kalian susah untuk transfer, bisa dikumpulin nih di celengan. Setiap minggu kumpulin, masukin plung. Nah, nanti kalau misalnya waktu kita udah ketemu nih ke gereja, kita bisa bawa celengan kita mau kasih. Yuk, adik-adik kita mau sama-sama nyanyiin lagu Thank You Jesus, ya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus.
di dalam hatiku. Ya, yuk kita mau doa persembahan ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah kasih kami kesempatan mengikuti sekolah minggu sampai pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan sudah kasih kami kesempatan untuk boleh dapat memberikan persembahan yang semuanya asalnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan tolong berkati Tuhan persembahan kami supaya bisa dipakai untuk pelayanan dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan tolong berkati acara kami selanjutnya untuk aktivitas kehidupan kami seminggu ke depan. Biar Tuhan yang pimpin setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa terima kasih.